pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Joko Widodo, kami juga menuntut agar Presiden Prabowo melakukan tindakan untuk perlu segera bentuk poros revolusi Indonesia. Rakyat harus berserikat, seluruh elemen bangsa berserikat. Kalau ada yang dihasut-hasut atau mau menghasut, waspada. Ini saya katakan ulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian, para ternak Mulyono dan juga anak-anak jenderal? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Pak Prabowo Subianto diancam oleh barisan para pembenci. Dan para pembenci ini yang dimana mereka adalah Refli Harun, Said Didu, Faisal Assegaf dan kawan-kawannya. Mereka ini mengancam Pak Prabowo agar terus dan segera mengadili Pak Jokowi. Kalau tidak, nah ini yang penting. Kalau tidak, katanya mereka ingin membuat sebuah gerakan massa gitu. Ataupun kalau saya bilang sih kerusuhan, teman-teman ya. Dan ini tentunya mengancam kedaulatan negara kita. Ya, orang-orang seperti ini, mereka yang selalu bilang people power, makar dan lain sebagainya. Inilah teman-teman orang-orangnya nih. Tapi ternyata Pak Prabowo sudah mencium gerakan-gerakan mereka yang Pak Prabowo mencurigai mereka ini ditunggangi oleh pihak asing yang memang tujuannya untuk memecah belah bangsa. Dan ini Pak Prabowo sebutkan di dalam pidatonya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Malam ini kami berkumpul masyarakat sipil, kemudian berbagai aktivis yang sebenarnya menyikapi banyak pernyataan Presiden Prabowo akhir-akhir ini yang seakan-akan menggambarkan menempatkan diri berseberangan dengan rakyat. Artinya rakyat sedang menuntut adili Jokowi, tapi Presiden Prabowo menyatakan akan bersama Joko Widodo. Rakyat yang dan bahkan menyatakan bahwa yang ingin memisahkan Joko Widodo dengan beliau adalah orang-orang yang tidak cinta tanah air. Kami malam ini adalah orang-orang yang berkumpul yang sangat mencintai tanah air Indonesia, tapi kami mengharapkan Presiden Prabowo bersama dengan rakyat, bukan bersama dengan yang membuat Indonesia gelap selama 10 tahun, yaitu Joko Widodo. Itu sebenarnya prinsip kita berkumpul malam ini. Rakyat yang mana sih? Said Didu, coba jawab rakyat yang mana? Saya itu bingung ya, selalu mengatasnamakan rakyat, tapi sepertinya kalau kita lihat survei kepuasan publik terhadap Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu tinggi banget ya, di atas 70%. Jadi rakyat yang mana yang dimaksud Said Didu ini? Rakyat 16% atau yang 24%, yang mana gitu? Coba perjelas. Malam ini berhasil, tadi ada sekitar 70-an peserta tokoh-tokoh aktivis. Oh, 70 dan doang. kami tadi berhasil merumuskan bahwa mengharapkan dan mendesak Presiden Prabowo untuk melakukan tindakan tegas untuk memperbaiki Indonesia dan melepaskan Indonesia dari kondisi Indonesia gelap. Butirnya adalah kira-kira kita sepakati bahwa berharap Presiden Prabowo sampai dengan 20 April, yaitu 6 bulan sebagai presiden, legislatif 20 Oktober, itu melakukan perbaikan yang sangat nyata. Pertama adalah bahwa harus ada tindakan nyata terhadap oligarki yang sudah nyata-nyata mengkooptasi kekuasaan negara. Yang kedua, terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Joko Widodo, kami juga menuntut agar Presiden Prabowo melakukan tindakan untuk memberikan sanksi terhadap kesalahan-kesalahan tersebut. Apa kesalahan Pak Jokowi? Ini orang-orang ini makin lucu teman-teman ya, makin lucu loh. Tiap mereka tampil, tiap mereka bikin acara-acara seperti ini, mereka tuh makin lucu loh. Isinya hanya adili Jokowi, isinya hanya sanksi Jokowi. Ya tapi apa salah Jokowi gitu? Apa salah Jokowi? Penjarakan Jokowi, ya apa salah Jokowi? Saya tuh bingung dengan orang-orang ini teman-teman. Apa sih mau mereka ini? Belum move on juga sejak tahun 2016 ya kan? Aduh. Adalah kita berharap agar Presiden Prabowo juga betul-betul membersihkan kabinetnya dari
pihak-pihak yang ingin yang melaksanakan, yang kita anggap bahwa tidak bersih. Nanti nama-namanya kita akan sebutkan. Yang Siapa? keempat Coba adalah sebutkan. bahwa kita minta Presiden Prabowo betul-betul menegakkan hukum dengan memperbaiki dan mengganti aparat-aparat hukum yang nanti rumusannya sedang kita bereskan. Jadi itu kira-kira kesepakatan malam ini, dan tadi sama menyatakan bahwa ini memang harus terukur, dan kita akan melakukan aliansi-aliansi dengan gerakan mahasiswa, dan sepertinya agendanya sudah hampir sama. Itu saya pikir intinya. Terima kasih. Membuat gerakan aliansi bersama mahasiswa. Apakah memang selama ini gerakan mahasiswa itu aliansi Anda gitu? Apakah aksi-aksi Indonesia Gelap kemarin memang ya Anda yang gerakan gitu, Anda yang dorong buat demo gitu, Anda yang biayai gitu buat demo? Saya tuh curiga sama orang-orang ini, teman-teman. Mungkin ini yang dibilang Pak Prabowo ya, antek-antek asing gitu ya. Nanti kita dengarkan pidato Pak Prabowo tentang orang-orang ini, teman-teman, yang suka membuat kerusuhan, yang sering membuat gaduh gitu ya kan. Dan tadi dia bilang Pak Prabowo agar membereskan kabinet-kabinet yang tidak bersih. Ya siapa yang bersih? Kalian yang bersih gitu, ha? Saya Didu yang bersih. Ya aduh, bersih apa aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya menawarkan satu kalimat yang tegas. Forum tadi saya tawarkan perlu segera bentuk poros revolusi Indonesia untuk mendorong presiden mengambil tindakan-tindakan yang revolusioner. Kenapa? Karena masalah yang menyandra kekuasaan negara maupun rakyat itu ini sudah benang kusut, sangat kotor dan jijik yang tidak bisa dengan cara biasa. Jadi tidak ada ruang negosiasi, membiarkan sampah-sampah itu ada di lingkaran kekuasaan. Kemudian orang mengatakan kita dukung Prabowo tapi di sana sampah banyak, gimana logikanya? Artinya begini, Bang. Sekarang pemberantasan Anda apa mafia, gitu, bukan sampah. mafia migas misalnya. Kemudian bagaimana ada tangan kekuasaan Prabowo juga masuk, walaupun masih 20% ya dalam penanganan kasus PIK, itu menunjukkan bahwa itu bukan keinginan Prabowo, itu dihasilkan oleh akumulasi tekanan moral publik. Jadi saya tadi mengajak bahwa diperlukan poros revolusi Indonesia untuk mengajak satu pendekatan yang revolusioner. Pokoknya presiden itu jangan dibiarkan dalam dunia sepi, ruang kosong, ruang misteri yang kemudian diisi oleh kepentingan oligarki. Rakyat harus berserikat, seluruh elemen bangsa berserikat, karena presiden adalah produk rakyat, maka rakyat yang menentukan. Presiden harus bertindak mewakili keinginan rakyat dan tetap berada pada cita-cita negara. Saya kira itu. Rakyat yang mana sih ya? Rakyat yang mana gitu? Itu yang saya pertanyakan dari tadi, rakyat yang mana? Toh yang kemarin demo mahasiswa-mahasiswa itu banyak yang dibubarkan oleh rakyat, banyak yang dibubarkan oleh warga. Jadi sebenarnya kalian atau mahasiswa-mahasiswa ini, para barisan pembenci ini, mewakili siapa gitu? Rakyat yang mana? Yang baterai lobet, yang belum move on, yang pembenci gitu, Yang mana? Atau kalian yang suka ngata-ngatain Pak Jokowi, yang suka menjatuhkan harkat dan martabat moral Pak Jokowi, Itu rakyat yang itu, yang nggak sopan itu. Ya saya mempersilahkan kawan-kawan untuk merancang roadmap gerakan revolusi untuk menyelamatkan rakyat dan negara. Kenapa? 6 bulan itu waktu yang sudah cukup lama. Terlebih 6 bulan itu melewati 1 bulan terakhir yang disebut bulan suci, kembali ke fitrah. Nah, Prabowo harus kembali ke fitrah. Kembali ke manusia yang menarik. menegakkan prinsip keadilan. Apa yang menarik? Pemimpin nahi munkar. Jadi momentum bulan suci ini mari kita basuh hati kita, pikiran kita sodorkan sesuatu yang positif di depan mata. Nah, pikiran kalian seperti yang harus dibasuh, bukan pikiran Pak Prabowo, bukan pikiran para pemimpin-pemimpin negeri ini. Pikiran kalian yang harus dibasuh, yang harus kembali kepada fitrahnya, bukan Pak Prabowo. Sebagai peralatan rakyat yang disebut presiden itu harus bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi hari ini Prabowo amar ma'ruf saja belum? Saya Apalagi nahi mungkar. kita serahkan itu kepada ruang publik. Sok-sok agamis ya kan. Indonesia yang sejuk. Kita jaga Indonesia yang damai. Kalau ada yang dihasut-hasut atau mau menghasut, waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing Antek yang asing. selalu ingin pecah belah Indonesia. Nanti terkuak LSM-LSM yang dibiayai oleh negara asing. Nanti terkuak media-media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Modus Perlu siapa saya tuh? sebut namanya sekarang? Sebut Pak, sebut aja Pak. Perlu? Sebut aja sekalian. Nggak enak ada wartawan. Nggak enak ada Kisi-kisinya, wartawan. huruf pertamanya
T. Enggak mau saya. Enggak mau. Di podcast omong. Kadang-kadang kalau saya mau tahu apa sih yang Prabowo berpikir, aku cari podcast itu. Dia lebih tahu dari aku. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retaknya? Kita Gimana retaknya? Betul, tidak Pak. naif lagi. Ada orang-orang yang pinter-pinter, sedikit-sedikit podcast. Bukan duduk di AC, di podcast omong. Omon. Ya itu tadi, Pak. Itu tadi orang-orang yang tadi tuh yang di video awal tuh, yang ngajak kerusuhan, yang ngajak revolusi, yang ngajak aneh-aneh. Nah, itu tadi, Pak, orang-orangnya podcast ya kan. Itu tadi orangnya tuh. Oh, Pak Prabowo begini, Pak Prabowo begitu. Apa? Dia lebih tahu Pak Prabowo mikirnya apa dari saya sendiri, gitu loh. Kadang-kadang kalau saya mau tahu apa sih yang Prabowo berpikir, aku cari podcast itu. Dia lebih tahu dari aku. Ini wartawan banyak ya. Banyak, Pak, banyak. Jadi nggak bisa terlalu keras aku bicara ya. Nggak boleh ya, hah? Gus, nggak boleh Gus Miftah nggak boleh ya. Nah, Harus Gus sopan, Miftah. harus sopan. Gue bingung, dia lebih ngerti dari gue apa yang gue. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retaknya? Di mana retaknya? Dasmu. Selalu mau selalu adu domba. Ya. Kita, tapi itu yang ini ya, bagian ini ya udah selesai ya. Nah, sekarang bagian yang menggembirakan. Yang menggembirakan. Oh, tadi itu bagian yang sedikit nyelekit teman-teman ya untuk para pembenci. Kayak orang-orang yang di video awal tadi, kayak Said Didu, Faisal Assegaf. Ya barisan-barisan frustasi lah teman-teman ya. Kalau yang gitu agak jengkel, tapi kita udah biar aja lah, ya kan? Biar aja lah, nggak apa-apa. Gitu. Kalau ada yang nggak mau move on, ya udahlah, iya kan? Nggak apa-apa. Kita tidak mau terpancing, ya kan? Kita juga bukan anak kecil, ya. Jangan pakai alat-alat yang dulu-dulu, cara-cara yang dulu-dulu, adu domba, ngintelin orang, ya. Ngintelin orang. Ngintel untuk rakyat, untuk bangsa, jangan ngintelin Lawan politik. lawan ya kan? politik. Iya, Nggak iya. enak itu. Sudah stop, jangan terlalu maju lagi itu. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan ya capek juga ya ngelihat kelakuan Said Didu teman-teman ya. Said Didu, Refli Harun, Faisal Assegaf, yang selalu ingin mendorong Pak Prabowo, mengancam-ngancam Pak Prabowo untuk mengadili Pak Jokowi. Katanya mau people power, rakyat apa sih, rakyat yang mana sih? Tadi katanya yang datang cuma 70 orang ya kan. Rakyat yang mana? Aduh, ngancem-ngancem mau bikin people power, mau aksi, mau revolusi. Revolusi apa sih? Revolusi apa? Kenapa Indonesia mau revolusi karena Jokowi nggak diadili? Ya mana buktinya? Salah apa Jokowi? Itu yang Anda harus jawab. Jokowi salah apa sih? Sampai mau di inilah, di itulah, di penjara lah, di inilah. Apa? Ini barisan-barisan sakit hati, barisan-barisan pembenci ini emang kerjanya cuma ini apa gimana? Apa dananya dari asing gitu, Sampai bisa membuat sebuah konsolidasi lah di hotel di mana, mengadili Jokowi, menghadirkan orang. Ya, dananya dari asing apa dari mana gitu? Apakah tujuan mereka dan tugas mereka hanya untuk mengadu domba? Hanya untuk menggoyang-goyang Indonesia, tapi nggak pernah berhasil gitu. Aduh. Dan sepertinya ya Pak Prabowo juga sudah mencium hal-hal yang seperti ini teman-teman ya. LSM, organisasi-organisasi, perkumpulan-perkumpulan yang memang ya tugasnya hanya untuk mengadu domba gitu. Dan suara yang mereka keluarkan selama ini para pembenci ini ya hanya adili Jokowi, pisahkan Prabowo dengan Jokowi. Bagaimana caranya biar Gibran bisa turun dari wakil presiden.
Ya bagaimana caranya Pak Jokowi hidupnya sengsara, bagaimana Pak Jokowi biar tidak dicintai rakyat. Kan ini terus yang disuarakan oleh mereka. Bagaimana Pak Prabowo sudah tidak dekat dengan Pak Jokowi, cuekin Pak Jokowi. Tapi ya kita lihat di setiap pidato Pak Prabowo ya beliau selalu menghormati Pak Jokowi gitu. Beliau terus menerus memuji menyanjung Pak Jokowi, berterima kasih dengan Pak Jokowi. Di samping itu beliau juga selalu berterima kasih kepada Pak SBY, menghormati Pak SBY. Dan beliau selalu ingin mempersatukan para pemimpin negeri ini teman-teman. Karena ya kalau kita bersatu, tentu kita bisa berbuat banyak buat negeri ini. Banyak pikiran-pikiran yang keluar. Kalian bayangkan gitu, Pak Prabowo, SBY dan juga Jokowi berdiskusi untuk bangsa. Wah itu hal yang luar biasa gitu. Dan para pembenci ini tidak suka kalau para pemimpin-pemimpin ini bersatu. Iya nggak sih? Dari semua yang mereka lakukan, ya tujuannya hanya untuk membuat negeri ini gaduh. Hanya untuk membuat negeri ini kacau, adu domba, divide et impera kalau kata Pak Prabowo ya kan. Itu yang selalu dikatakan Pak Prabowo, hati-hati terhadap adu domba asing. Nah mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Saya harap teman-teman lebih aware, lebih hati-hati dalam melihat, dalam menonton video-video para pembenci. Karena ya isinya adu domba teman-teman, menghasut-hasut gitu. Oke, akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.